Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ambros Magnus Rudolf Megeng STMT selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kriptografi dan steganografi pada kelas ID 501 Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi terkait dengan ujian akhir semester pada mata kuliah kriptografi dan steganografi, yaitu yang berkaitan dengan review suatu jurnal. Nah, untuk teman-teman sendiri di sini jurnal yang akan kita review tentunya berkaitan dengan kriptografi dan steganografi. Jurnal yang kita review adalah jurnal yang terbaru 5 tahun terakhir. Nah, langsung saja untuk presentasinya. Nah, di sini untuk tugas yang diberikan, kita diharuskan membuat paper ya, review berupa paper. Nah, ini untuk pendahuluannya. Yang pertama, untuk latar belakang, kriptografi adalah ilmu untuk menjaga kerahasiaan pesan. Meskipun begitu, kriptografi juga disebut sebagai seni karena memang diperlukan kreativitas dalam mencari metode untuk mengamankan pesan. Tujuan utama dari kriptografi tentu saja untuk mengamankan suatu pesan. Sedangkan steganografi adalah ilmu menulis atau menyembunyikan pesan tersembunyi dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak seorang pun yang memenuhi atau menyadari. Hal ini tidak sama dengan kriptografi, karena pada kriptografi meskipun arti pesannya sebenarnya disamarkan, namun kenyataan bahwa ada pesan yang tidak disamarkan. Nah, pada paper ini saya akan review beberapa jurnal yang berkaitan dengan ilmu kriptografi dan steganografi. Yang kedua, tentang tujuan. Nah, tujuan sendiri pada paper ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian semester pada mata kuliah kriptografi dan steganografi yang merupakan review suatu jurnal yang berkaitan dengan topik Advanced Encryption Standard. Yang kedua adalah fungsi hash, lalu aplikasi kriptografi dan steganografi. Nah, pada bab 2 terdapat pembahasan. Nah, di sini untuk jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu yang pertama, judul jurnalnya adalah implementasi metode Advanced Encryption Standard atau AES 128-bit untuk mengamankan data keuangan. Lalu jurnal kedua yaitu kode autentikasi hash pada pesan teks berbasis Android. Lalu yang ketiga, aplikasi kriptografi keamanan data menggunakan algoritma Base64. Nah, tujuan dari penulisan jurnal yang pertama, jurnal pertama adalah mengimplementasikan metode AES 128-bit untuk mengamankan isi dari data uang SPP pada sekolah SMK Harapan Bangsa agar aman dari pencurian data. Lalu tujuan penulisan jurnal yang kedua yaitu menguji fungsi hash untuk mengamankan data berbasis mobile pada platform Android. Lalu jurnal ketiga adalah membuat sebuah aplikasi kriptografi algoritma Base64. Aplikasi ini dapat mengamankan pesan rahasia berupa teks dengan menginskripsi teks dan key sebagai kunci untuk mendeskripsi teks ke bentuk aslinya. Lalu masalah yang diangkat pada setiap jurnal. Untuk jurnal pertama ini mengangkat masalah pencurian data dan informasi sehingga pencuri dapat memanipulasi data uang SPP. Maka diperlukannya sebuah teknik untuk mengamankan data dengan metode dalam ilmu kriptografi, yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. Lalu pada jurnal kedua mengangkat masalah tentang keamanan data pada pesan teks berbasis Android dengan dibutuhkannya autentikasi terhadap keaslian dan keutuhan data pada saat pertukaran informasi. Lalu jurnal ketiga membahas tentang permasalahan keamanan data, di mana keamanan data merupakan salah satu hal yang selayaknya diberikan perhatian yang lebih, khususnya bagi pemakai yang senantiasa melakukan proses sharing data ataupun pesan teks yang bersifat rahasia. Nah, untuk mengamankan data dan menjaga kerahasiaan data aplikasi dibuat dengan menggunakan kriptografi algoritma Base64.
Algoritma B64 merupakan salah satu algoritma untuk encoding dan decoding dalam format ASCII yang didasarkan pada bilangan dasar 64 bit atau salah satu metode yang digunakan untuk melakukan encoding terhadap data binary. Nah, di sini untuk inovasi yang terdapat pada jurnal. Untuk jurnal pertama, yaitu penelitian ini terdapat proses ekskripsi dan deskripsi yang dilakukan dengan menggunakan algoritma AES-128 bit dengan menggunakan sistem berbasis desktop menggunakan software Microsoft Visual Studio 2015, Microsoft Excel, dan Microsoft Access untuk proses pengamanan data uang SPP. Inovasi yang dilakukan di jurnal kedua, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan fungsi hash yang akan diimplementasikan pada aplikasi yaitu MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Dilakukannya juga perbandingan dengan menggunakan aplikasi terkait dengan persamaan antara dua pesan dengan menggunakan fungsi hash yang digenerasi menggunakan SHA-256. Lalu inovasi pada jurnal ketiga yaitu menggunakan teknik pengumpulan data pada aplikasi kriptografi algoritma B64 yang dilakukan menggunakan metode library research, di mana metode library research yaitu metode yang digunakan dengan mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menambah referensi pembaca mengenai kriptografi algoritma B64. Selain itu, penelitian ini dilakukan uji data dengan menggunakan proses enkripsi dan deskripsi dengan menggunakan algoritma B64. Lalu di sini terdapat hasil atau manfaat penelitian di jurnal. Yang pertama, jurnal tersebut yaitu kriptografi dengan metode AES-128 bit dapat melakukan proses enkripsi dan deskripsi data uang SPP SMK Harapan Bangsa dalam bentuk file Excel. Penelitian ini menghasilkan satu kemajuan teknologi yang mengamankan data yang bersifat sensitif. Lalu hasil penelitian jurnal kedua yaitu pengujian sistem yang telah dilakukan. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit. Fungsi hash dapat digunakan untuk menjaga keutuhan integritas data. Caranya membangkitkan message digest dari isi arsip, misalnya dengan menggunakan algoritma MD5. Message digest dapat digabung ke dalam arsip dan disimpan di dalam arsip. Aplikasi yang dirancang dalam penelitian ini mampu melakukan proses verifikasi keutuhan file dengan menggunakan algoritma MD5. Algoritma MD5 dapat digunakan untuk memverifikasi keutuhan dari suatu file dengan cara menghitung nilai MD5 dari file tersebut dan membandingkannya dengan nilai MD5 yang diperoleh dari si pengirim. Lalu penelitian jurnal ketiga yaitu untuk hasilnya adalah pembaca dapat mengetahui bahwa algoritma B64 mampu melakukan pengamanan data teks dengan mengekskripsi file teks menjadi sebuah file teks acak dan mengembalikan data teks dengan mendeskripsi dari hasil inskripsi menjadi file teks ke bentuk semula. Serta aplikasi kriptografi algoritma B64 mampu mengekskripsi file teks lebih dari 6 karakter, bahkan lebih dari 100.000 karakter menjadi ciphertext dan mendeskripsi ciphertext menjadi plain text tanpa merubah keasliannya. Tetapi terjadi kesalahan apabila teks yang akan diinskripsi kurang dari atau sama dengan 6 karakter. Nah, kesimpulan dari paper ini yaitu ketiga jurnal yang telah direview memiliki keterkaitan dengan ilmu kriptografi dan steganografi yang berisikan tentang keamanan atau suatu data dan informasi. Ada berbagai macam teknik untuk mengamankan data dengan metode dalam ilmu kriptografi seperti Advanced Encryption Standard atau AES, fungsi hash ataupun algoritma B64. Nah, mungkin sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk presentasi terkait dengan ujian semester pada mata kuliah kriptografi dan stenografi. Terima kasih untuk waktunya Pak Ambros. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.